Itu manfaat bagi siapa itu? Penjual atau pembeli? Pembeli Pak. Kalau bagi penjual, kira-kira manfaatnya apa sih due diligence untuk si penjual gitu? Untuk sejumlah kejelekan perusahaan, memfasilitasi tahapan penjualan penjualan perusahaan, pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap pembeli. Mm-mm. Apalagi? Maka fleksibel kondisi terkini perusahaan agar perusahaan apakah perusahaan memang patuh terhadap semua regulasi atau tidak. Mm-mm. Jadi untuk ajang apa sebenarnya bisa dikatakan bagi si penjual kalau LDD ini kepada pembeli ajang sebagai ajang apa? Ajang apa ya? Apa? Sebagai Sebagai apa? ajang Berarti. untuk pembeli. Apa? Bapak nanya sebagai ajang apa kan Pak? Iya betul. Untuk pembeli kan? Heeh. Untuk kita tahu bahwa perusahaan itu kayak gimana alat ukur lah untuk membelinya itu. Bukan alat ukur tapi sebagai ajang show off atau apa ya? Ya, Pamer untuk pamer. pamer supaya dibeli dengan harga yang tinggi ya kan. Dan itu wajar-wajar aja karena kan penjual pasti pengen mendapatkan harga yang tertinggi gitu. Apalagi kalau perusahaannya yang sudah comply ya kan, buat apa dia capek-capek comply sementara perusahaan lain berupaya untuk curang ya kan. Terus dia udah udah capek-capek comply dia nggak berusaha show off gitu, apalagi ke pembelinya gitu kan. Jadi dia harus pamerkan semua gitu loh, biar harganya atau value dia juga naik gitu kan. Kemudian menutup sejumlah kejelekan perusahaan, ya ini sebenarnya eh, bisa menutup, bisa malah membuka juga ya. Karena kan legal due diligence justru bisa mengungkap sisi buruknya si penjual kan. Tapi yang terpenting ya kalau sudah legal due diligence tercapai, itu dijalankan itu biasanya penjual lebih apa namanya lebih plong atau lebih ringan lah ya, karena dia sudah menyampaikan kondisi perusahaan apa adanya gitu, sehingga dia nggak ada beban ya kan, dia nggak bohong. Kalaupun ada masalah di kemudian hari nanti, ya pembeli juga udah tahu, udah siap menanggung resikonya gitu. Jadi si penjual juga ketika sudah mendapatkan uang itu tidak lagi dikejar-kejar rasa bersalah atau rasa takut dari si pembeli yang membeli perusahaannya tadi. Seperti itu. Oke, lanjut ke materi, Mas Brian. Silakan dibaca. Itu kan nilai transaksi. Faktor hukum dari LDI bisa menaikkan atau menurunkan evaluasi perusahaan target. Utang tersembunyi yang tidak tercermin dalam laporan keuangan. Utang tersembunyi dan kewajiban finansial yang tidak dicatat secara resmi. Tidak rasa baik karena kesengajaan manipulasi akuntansi, lalai pencatatan, atau bersifat off balance sheet di luar neraca. Contoh pinjaman pemegang saham yang digunakan untuk keperluan perusahaan tidak dibukukan. Kenapa utang nggak di ini Pak, dimanipulasi? Makanya harus bagus sih dimanipulasi Pak, biar pajak lebih ringan. Yang mana tuh? Kesengajaan kayak utang itu tersembunyi, disembunyikan. Utang tersembunyi. Nanti coba kita bahas. Dibaca dulu sampai akhir. Sewa guna usaha atau leasing yang namanya tidak dicatat sebagai utang. Padahal secara substansi merupakan kewajiban jangka panjang tanpa yang dalam proses banding tidak dicatat sebagai kewajiban meskipun sangat mungkin harus dibayar.
kontingensi hukum, potensi kewajiban masa depan, kontingensi hukum masa kewajiban yang belum pasti terjadi, tetapi bisa timbul karena badan hukum yang belum inkrah, dan tidak dari pelanggaran hukum masa lalu, ketergantungan kontrak yang memiliki fungsi trigger untuk pembayaran masa depan, atau proses ribet pelanggaran patennya terhadap pembayar 10 miliar, namun beberapa pesan dan pesan memiliki kontrak distribusi yang menyebutkan pembayaran tambahan royalty jika volume penjualan melampaui target tertentu. Sekitar lingkungan hidup yang dapat memerlukan biaya pemulihan jika dinyatakan masalah kewajiban ini bisa mendadak selesai, sehingga pemulihan harus memitigasinya sejak awal. Nah, adalah penentukan nilai transaksi. Faktor hukum dari hasil LDD bisa menaikkan atau menurunkan valuasi perusahaan target. Contohnya kayak contohnya utang tersembunyi yang tidak tercermin dalam laporan keuangan. Utang tersembunyi adalah kewajiban finansial yang tidak dicatat secara resmi di neraca, baik karena kesengajaan, ya, manipulasi akuntansi, kelalaian pencatatan, atau bersifat off balance sheet di luar neraca. Contohnya pinjaman pribadi pemegang saham yang digunakan untuk keperluan perusahaan tapi tidak dibukukan. Nah, berarti kalau seperti ini untung atau tidak kira-kira? Perusahaannya atau orangnya merugi nggak? Dulu di pemegang uji, Pak. Karena nggak tahu pinjamannya berapa kan, nanti otomatis harus dibalikan kan, Pak. Iya, betul. Nah, karena memang kalau kita misalkan Mas Bayan punya, karena Hmm, apa, Mas Bayan udah belum badan hukum kan ya? belum, Pak. Misalkan Mas Bayan KPU udah badan hukum, terus Mas Bayan pinjam utang atas nama Mas Brian, kemudian digunakan untuk keperluan perusahaan, ya pasti secara finansial yang rugi akan adalah Mas Brian sendiri, ya kan, karena yang harus membayar kewajiban adalah Mas Brian, tapi yang menikmati keuntungan adalah badan badan hukumnya, seperti itu. Nah, kalau utang tersembunyi di dalam laporan keuangan, ya kalau misalkan utang itu di atas nama si badan usaha atau badan hukum, kemudian tidak dicatatkan, ya kan, lantas dia digunakan untuk kepentingan owner pribadi, nah itu jelas-jelas manipulatif, ya kan. Dan itu bisa mendapatkan sanksi yang berat kalau seperti itu. Dia sudah Belum. tidak mencatatkan di pembukuan, ya kan, tapi duitnya dibuat kesenangan pribadi lagi. Itu kan sangat sangat tidak tepat, ya. Kemudian sewa guna usaha leasing jangka panjang yang tidak dicatat dengan sebagai utang. Padahal secara substansi merupakan kewajiban jangka panjang. Kemudian utang pajak yang sedang dalam proses banding tidak dicatat sebagai kewajiban meskipun sangat mungkin harus dibayar. Jadi kalau ini ada sengketa, ya, sengketa utang pajak, dia masih dalam proses banding, memang belum dicatatkan sebagai kewajiban. Karena kenapa? Kira-kira Pak, utang pajak yang dalam proses banding tidak dicatatkan sebagai kewajiban. Karena kenapa? kan masih proses banding, Pak. Belum keluar keputusan, belum nyata. Betul. Nah, belum inkrah, ya. Jadi dia juga bukan sebagai kewajiban. Kemudian kontingensi hukum.
Potensi kewajiban di masa depan. Kontingensi hukum adalah kewajiban yang belum pasti terjadi, tetapi bisa timbul karena gugatan hukum yang belum inkrah. Tadi, kalau misalkan dia sudah inkrah, ya utangnya dibayar. Tapi kalau misalkan inkrah atau misalkan belum inkrah, dia masih ngambang gitu, kan dia menjadi kewajiban, ya kan? Kemudian potensi denda dari pelanggaran hukum di masa lalu, kayak misalkan pajak yang ditimbun atau nggak dibayar-bayar berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, nah itu akan jadi bom waktu yang suatu saat si pemilik baru itu harus membayar pajak tersebut. Kemudian ketentuan kontrak yang memiliki pemicu atau trigger untuk pembayaran di masa depan. Contohnya apa? Perusahaan sedang digugat atas pelanggaran paten dan terancam membayar 10 miliar, namun belum ada putusan akhir. Nah, ini bisa terjadi kalau misalkan perusahaan itu sering klaim, ya kan, sering menggunakan paten orang lain, ya kan, sering menggunakan hak cipta atau bahkan merek orang lain, ya itu berbahaya. Meskipun belum ada putusan akhirnya. Kemudian perusahaan memiliki kontrak distribusi yang menyebutkan pembayaran tambahan royalti fee jika volume penjualan melampaui target tertentu. Misalkan kontraknya sekian kan, harusnya bayarnya 10 juta kita ke eh, supplier misalkan. Kemudian kalau berhasil mencapai target, biasanya ada apa? Kalau mencapai target, Jadi ada bonus. betul ada bonus, maka kita harus bayar misalkan 1 juta katakan. Nah, itu juga ada berarti potensi kontingensi hukum gitu loh. Potensi kewajiban di masa depan. Kemudian sengketa lingkungan hidup yang dapat menimbulkan biaya pemulihan jika dinyatakan bersalah. Nah, resikonya memang kewajiban ini bisa meledak setelah transaksi selesai, sehingga pembeli harus memitigasinya sejak awal. Jadi pembeli itu, terutama tim LDD itu harus pandai-pandai ya, harus sangat cerdik menilai segala sesuatunya gitu. Kayak misalkan kontraknya dilihat semua. Ya, meskipun nggak dilihat semua, minimal kontrak-kontrak yang besar lah. Hmm. Seperti itu, kontrak-kontrak yang customer-nya besar, itu minimal dilihat kira-kira seperti apa bentuk kontraknya, apakah menguntungkan si perusahaan ataukah tidak. Gitu. Kalau dari situ tidak menguntungkan perusahaan, ya bisa jadi kontrak-kontrak yang lain juga banyak yang merugikan gitu loh. Nah, kalau merugikan kan, oh berarti nggak bener nih apa namanya, misalkan negosiasinya kurang baik atau bagaimana gitu kan, sehingga nanti pada akhirnya bisa meledak. Yang rugi ya pembeli barunya gitu loh. Maka dari itu, hmm, harus dicek semuanya. Makanya biaya untuk LDD ini, legal due diligence tuh mahal-mahal banget, bisa ratusan. Kayaknya sih paling Ah, murah ratusan ya, ratusan. Rata-rata sih miliaran ya. Karena memang ini bukan perkara yang simple ya, karena si pihak yang LED pun juga ikut akan ikut bertanggung jawab gitu loh, karena dia yang memberikan saran kepada perusahaan untuk membeli atau apa dan menyatakan aman ataukah tidak, kayak gitu. Nah, silakan dilanjut. menentukan nilai transaksi. Ini udah nggak sih Pak? Oh, belum ya? Belum kan nilai transaksi kontrak merugikan atau menguntungkan kontrak atau tidak menguntungkan kontrak. Tidak menguntungkan adalah kontrak dengan biaya lebih besar dari manfaat yang diterima. Memiliki keuntungan penalti atau minimum payment yang membebani. Tidak bisa diputus tanpa membayar kompensasi besar. Contoh kontrak saya gedung selama 10 tahun dengan tarif 3 kali lipat harga pasar saat ini.
Kontrak eksekutif dengan distributor luar negeri yang melarang perusahaan menjual produk di pasar lokal. Kontrak dengan pemetak bahan baku dengan harga tetap tinggi, padahal harga pasar sudah terjangkau. Risiko jadi bisa jika tidak ditinjau saat LED. Kontrak seperti ini bisa membebani operasional pembeli setelah transaksi. Kepemilikan tidak sah atas aset produktif sebagai tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan yang digunakan karena perusahaan ternyata tidak bisa dimiliki secara sah. Ataupun tidak ada bukti kepemilikan contoh pabrik berdiri atas tanah yang belum bersertifikat atau masih atas nama pihak lain, misalnya ahli waris. Hasil produksi dibeli secara hit, tetapi belum lunas, dan status kepemilikannya masih pada pihak penjual. Hasil ID penting, software, dan sistem ERP yang digunakan perusahaan tidak memiliki lisensi resmi pelanggaran serta resiko setelah transaksi pembeli bisa kehilangan hak atas tersebut atau terkena sanksi hukum seperti pembongkaran atau sita. Investor bisa mengajukan penawaran atau meminta jaminan tambahan. Nah, kemudian kontrak merugikan atau tidak menguntungkan. Kontrak yang tidak menguntungkan adalah kontrak yang satu dengan biaya lebih besar dari manfaat yang diterima. Dua, memiliki ketentuan penalti atau minimum payment yang membebani. Tiga, tidak bisa diputus tanpa membayar kompensasi besar. Nah, ini apa namanya yang harus dihindari ya kalau misalkan nanti Mas Bain jadi drafter, baik menjadi lawyer ataupun legal Hmm. officer ataupun apapun lah kan pasti mengcreate atau mendraft sebuah perjanjian ya ini harus di apa namanya diperhatikan ya. Misalkan dengan biaya lebih besar dari manfaat yang diterima. Kayak ya ini contohnya. Sewa gedung selama 10 tahun dengan tadi 3 kali lipat harga pasar saat ini. Itu sebenarnya nggak 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 baik gitu loh. Apa Kita ya? harus cari kita harus cari pembanding yang lain. Atau kita nego supaya dia membuat atau menetapkan harga dengan harga yang normal gitu loh. Kalau di sini itu di agreement sini kebanyakan karena Hmm. kebanyakan ekspatriat ya. Jadi ada rumah kecil aja itu di sini tuh di sekitar Cikarang sini harganya 300 juta per tahun sewanya. 1 tahun Anjir. 300 juta. Padahal rumahnya 300 kecil. juta, Ini 300 juta setahun. gila dapat tuh per tahun. Itu ya karena memang budgetnya dari sini itu 300 juta gitu kan. Dan itu di apa pokoknya dimanfaatkan secara maksimal sama si ekspatriat tersebut gitu. Minta minta apa laundry gratis tahun dikasih, minta apa pembersih apa pembantu tapi yang dari robot itu tukang bersih Hah? bersih dari robot itu juga dikasih yang modelnya kayak apa sih kayak piring yang jalan gitu yang dia ngisep Ya, ngisep debu sendiri. Nah, itu dikasih pokoknya apapun fasilitas dikasih cuman kan sangat berlebihan gitu loh karena kenapa karena itu adalah fasilitas yang diberikan perusahaan dan dia juga tentang dia nggak bisa diuangkan ya kan ya udahlah biarin dihambur-hamburkan aja 300 juta buat 1 tahun gitu untuk sewa rumah yang kecil kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya eh, sangat merugikan di perusahaan gitu kan. Biayanya lebih besar daripada manfaatnya gitu loh. Mendingan hal itu bisa untuk investasi mesin ya kan, investasi apalagi investasi teknologi, marketing, sales atau apapun yang bisa mendapatkan income atau revenue yang lebih besar gitu loh. Kemudian ketentuan penalti atau denda ya atau minimum payment yang membebani. Nah, ini apa kayak penalti atau denda ya. Denda itu juga kalau saya ada denda biasanya langsung saya hapus dulu. Karena kan memang kalau di dalam Islam itu kan
denda yang salah satu Hmm. yang saya pelajari itu termasuk riba juga gitu loh. Ada nanti kita akan belajar kalau Mas Brian mau nanti terkait dengan apa perjanjian-perjanjian ya, metode apa Gak, jenis-jenisnya, model-modelnya nanti akan kita pelajari semuanya. boleh, Pak. Saya akan buatkan dulu. Tapi intinya denda itu ya eh, justru sangat membebani sekali gitu loh. Misalkan kita nggak bayar sebulan, kemudian dendanya 1% atau 2% gitu. Nah itu juga termasuk riba sebenarnya. Yang benar adalah dengan jaminan atau mungkin ya tidak tidak dibayar dulu secara penuh kecuali dia telah melakukan pekerjaan dia dengan baik dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak cara. Kemudian tidak bisa diputus tanpa membayar kompensasi besar. Nah, ini juga harus diperhatikan karena eh, kompensasi kontrak itu harusnya bisa diputus kalau misalkan dia melanggar melanggar peraturan, melanggar salah satu pasal, itu harusnya dia bisa dibatalkan dengan mudah gitu loh. Jangan dipersulit. Kalau dipersulit ya itu berarti kontrak yang tidak menguntungkan kita gitu loh. Kecuali kita kecuali kita itu menjual ya, kita buat sulit kontraknya untuk diakhiri, it's okay nggak apa-apa. Tapi kalau Hmm. misalkan kita sebagai pembeli ya, sebagai pembeli kita harus buat semudah mungkin kita untuk mengakhiri perjanjian tersebut gitu loh. Karena kan ya supaya kita bisa gampang gonta-ganti vendor ya kan, supaya vendor juga punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itulah logika sederhananya ya. Nah, contohnya yang kedua, kontrak eksklusif dengan distributor luar negeri yang melarang perusahaan menjual produk di pasar di produk menjual produk di pasar lokal. Nah, ini yang tidak apa namanya tidak menguntungkan kita juga ya. Kita misalkan eh, jualan ke luar negeri nggak seberapa, tapi dia ngelarang kita buat jualan di pasar lokal. Jadi makanya kalau saya buat agreement tuh jadi Hmm. non eksklusif, nggak boleh eksklusif gitu. Jadi misalkan kita ngangkat satu distributor di Malaysia misalkan Hmm. di kota mana Kuala Lumpur katakanlah. Tapi kita juga bisa mengangkat distributor lain di kota yang sama gitu loh. Hmm. Ya, ya. Ataupun misalkan di kota lain tapi masih di area Malaysia seperti itu. Supaya apa? Supaya ya semakin banyak produk yang bisa kita jual dong. Kalau cuma satu dia doang, dia macet atau dia males-malesan misalkan jualannya, kan pendapatan kita juga ngestak gitu loh, terhenti gara-gara dia. Kemudian kontrak dengan pemasok bahan baku dengan harga tetap tinggi padahal harga pasar sudah turun jauh. Nah, ini harus adanya harga boleh diubah ya, diubah sebagai kalau misalkan harganya sudah turun ya harus turun gitu. Tapi sebenarnya jarang sih, kecuali komoditas ya. Hmm. Komoditas kayak misalkan apa namanya gas ya, solar. Nah, itu bolehlah mengikuti harga pasar ya. Tapi kalau kayak jasa atau ya apa misalkan buah atau apa seperti itu lebih baik harganya itu ditetapkan selama setahun gitu dan tidak boleh berubah selama setahun. Nah, itu sebenarnya kontrak yang bagus ya. Kemudian kepemilikan tidak sah atas aset produktif. Aset produktif seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan yang digunakan untuk operasional perusahaan ternyata tidak dimiliki secara sah atau tidak ada bukti kepemilikannya.
Contohnya pabrik berdiri di atas tanah yang belum bersertifikat atau masih atas nama pihak lain, misalkan ahli waris. Itu. Nah, itu jangan pernah mau tuh, harus dijelaskan dulu. Nanti. Ini Hmm. apa surat-suratnya gimana, ya kan? Kalau misalkan belum selesai, ya diselesaikan dulu. Tapi kalau misalkan mau kita tetap mau beli, kita minta jaminan dia dan kita minta pengurangan harganya, gitu. Kemudian mesin produksi dibeli secara kredit, tetapi belum lunas, dan status kepemilikannya masih pada pihak penjual. Nah, ini kita harus tanya dulu juga ini maunya gimana, mau yang kita yang lunasi ataukah tetap si penjual yang melunasi dan mereka tanggung jawab ataukah bagaimana gitu. Itu kan tergantung kesepakatan para pihak kan, antara pihak pembeli dan juga penjual. Kemudian aset IT penting ya software ya, lisensi sistem ERP yang digunakan perusahaan tidak memiliki lisensi resmi melanggar hak cipta. Misalkan yang paling banyak yang Windows ya kan, Windows kayak Windows bajakan gitu. Ya. Nah, itu juga apa namanya sebaiknya yang cari yang original atau belikan yang asli. Resikonya setelah transaksi, pembeli bisa kehilangan hak atas aset tersebut atau terkena sanksi hukum seperti pembongkaran atau sita. Dampaknya, investor bisa mengurangi nilai penawaran atau meminta jaminan tambahan. Nah, lanjut. Menyesuaikan struktur transaksi. LDD juga membantu apakah transaksi yang lebih aman dilakukan melalui akuisisi saham dan aset. Akuisisi saham atau share deal, seluruh kewajiban hukum melekat berpindah. Pembeli mengambil alih saham perusahaan target, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga secara hukum pembeli menjadi pemegang saham baru atau pemilik perusahaan tersebut. Prinsip hukum seluruh kewajiban dan hak tetap melekat pada badan hukum yang sama. Tidak ada perpindahan kepemilikan aset secara langsung karena entitas hukum tidak berubah lagi. Utang mati ini Pak, lihat seluruh Sudah? utang izin kewajiban gugatan dan masalah hukum lainnya tetap mengikat perusahaan tersebut dan otomatis ikut berpindah ke pembeli. Contoh PTA persen saham PTB. Cuma izin lingkungan kontrak kerja dan tentang pajak PTB berlaku menjadi langsung tanggung jawab pemilik baru PTA. Kapan dipilih jika ingin mengambil perusahaan secara utuh, termasuk nama baik, izin usaha, pelanggaran lain-lain. Proses hukum lebih sederhana dan transaksi saham. Jadi tidak punya risiko hukum tersendiri setelah LDD positif. Risiko mewarisi semua masalah hukum lama, termasuk gugatan denda kontrak buruk utang tersebut. Nah, kelima, menyesuaikan struktur transaksi. LDD juga membantu menentukan apakah transaksi akan lebih aman dilakukan melalui akuisisi saham dan aset. Ya, kita bisa milih tuh saham atau aset dari LDD ini. A. Akuisisi saham, share deal, berarti seluruh kewajiban hukum melekat. Kewajiban hukum yang melekat itu berpindah. Maksudnya berpindah kepada siapa? Kalian. Jadi apa? PTB. Ini tanya Mana? dulu PTA Pak. Baru. Pemilik baru, ya kan? Pembeli mengambil alih saham perusahaan target, baik sebagian atau seluruhnya. Sehingga secara hukum, pembeli menjadi pemegang saham yang baru. Pemilik perusahaan tersebut, dalam kurung ya. Nah, konsekuensi hukumnya, seluruh kewajiban dan hak tetap melekat pada badan hukum yang sama. Kemudian tidak ada perpindahan kepemilikan aset secara langsung karena entitas hukum tidak berubah. Kemudian seluruh utang, kontrak, izin, kewajiban, gugatan masih tetap mengikat pada perusahaan tersebut dan otomatis ikut berpindah ke pembeli. Ini contohnya tadi ya.
PTA membeli 100% saham PTB, semua izin lingkungan, kontrak kerja, dan utang tetap eh, dan utang pajak PTB tetap berlaku dan menjadi tanggung jawab pemilik baru, yaitu PTA. Nah, kenapa dipilih yang kapan dipilih yang ini kira-kira Mas Bayan? Yang mana yang Kalau misalkan kapan kita memilih, ah kita beli sahamnya aja deh, atau misalkan kita pilih hmm, asetnya aja deh, kita beli asetnya aja, atau akuisisi asetnya aja, kapan itu dipilih? terus saya MBB, Pak. Kalau misalkan nama baiknya itu baik, kita pilih akuisisi aset atau akuisisi perusahaan. Perusahaan, Pak. Kalau izin usahanya jelek, nggak karuan, kita lebih pilih mana? Aset aja.